Thank you Lord, thank you Jesus. Benar Tuhan, hanya bagimu segala hormat dan kemuliaan. Tuhan yang berkuasa dan yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan namamu, kami memuliakan namamu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Let's go team. Okay, here we go. You may clap your hands. di mana kuasa sengaja memerintah dalam kasih-Nya sempurna. Dia tak bangkit,
Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak disembah. Bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Sebab karena darah-Mu kami telah ditebus. Dan kami bisa melihat bagaimana kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We worship you. Firman Tuhan, bahkan kita bisa menghafal tokoh-tokoh yang luar biasa dalam jemaat, seperti Musa. Tuhan membantu dia untuk split the sea. Bahkan Daud, Tuhan membantu dia untuk mengalahkan Goliat. Satu hal yang saudara harus tahu saat ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, bahwa benar Tuhan yang split the sea, bahwa benar Tuhan yang sama yang akan memberikan kuasa
kepada saudara untuk memberikan jalan bagi setiap situasi yang Anda hadapi. Sama seperti David yang mengalahkan Goliat, Tuhan akan memberikan kuasa yang sama. Bahkan dia akan membantu saudara untuk mendapatkan jalan Tuhan, mengalahkan setiap Goliat-Goliat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa benar dengan darah-Mu kami declare setiap kuasa, setiap kebaikan Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Because you are the healer, you are the redeemer, you are the risen king, you are our victory. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. We bless you Lord. Let's sing this song. Yeshua, Yeshua. Let's sing. Yeshua, Yeshua, our healer. Yeshua, Yeshua, Redeemer.
kekuatan dan Kaulah Allah kemenangan bagi kami Tuhan. Bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan di 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bapak Ibu Saudara, Daud memberi pemahaman lewat pengalaman pribadinya bahwa tidak ada yang dapat mendekati atau menandingi kebesaran Tuhan. Tidak ada kekuatan, kemampuan, kerajaan, atau kuasa manapun yang dapat menyamai kebesaran Tuhan. Dan Dia juga Allah yang begitu berlimpah dengan kasih setia. Dia Allah yang begitu peduli dalam setiap area kehidupan kita. Itu yang Daud rasakan. Dan kita sebagai orang percaya, seharusnya kita dapat berjalan dalam kemenangan karena Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu baik ada bersama-sama dengan kita. Percayalah, jika Allah bersama kita, maka tidak ada kekuatan yang cukup untuk mampu mengalahkan kita. Amin. Mari kita duduk. Welcome, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam keluarga rohani ini. Boleh lihat samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Dan dari tempat ini, tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa jemaat ini ada, kenapa kita menjadi bagian dari jemaat ini, yaitu untuk menghormati Tuhan melalui mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusatkan pada Kristus, diberdayakan oleh Roh, dan bertanggung jawab secara sosial pada setiap bangsa. Dan seperti saudara lihat di gedung ini, kenapa gedung ini bisa berdiri? Kenapa gedung ini bisa kokoh? Karena ada pilar-pilar yang menopang, ada kolom-kolom. Saudara lihat di sini ada kolom, terus di sudut-sudut ada kolom. Itu yang membuat gedung ini bisa berdiri, bisa tegak. Demikian juga dalam jemaat ini, kita punya pilar-pilar atau kolom-kolom, yaitu nilai-nilai inti kita, core value jemaat ini. Yang pertama, the Lordship atau ketuhanan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, family atau keluarga. Mari kita sama-sama menghidupi nilai-nilai inti ini supaya jemaat ini tetap kokoh dan terus bertumbuh. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Mari siapkan benih persembahan saudara. Saudara bisa memberi persembahan secara langsung lewat amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun saudara bisa memberikan secara non tunai melalui transfer
uang persembahan saudara di nomor rekening gereja. Di depan ada nomor rekening gereja, saudara bisa capture. Dan ayat persembahan saya ambil di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amen. Kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita dan dengan rasa syukur. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat, yang berlimpah dengan kasih setia dan anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap berkat, setiap kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami memperoleh semua berkat, kekayaan, tapi semua itu berasal daripada Engkau. Saat ini sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan, kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami memberi apa yang Kau percayakan Tuhan. Sebelum kami memberi, berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan ini. Biar ini menjadi korban yang berbau harum di depan tahta hadirat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, biar tingkap-tingkap sorga terbuka dan berkat Engkau dicurahkan bagi setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, atas segala kebutuhan-kebutuhan kami. Karena kami tahu Kau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil saudara memberi, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, life group. Life group adalah komunitas atau kelompok kecil di mana kita bisa hidup saling membagi, kita saling memberi dukungan satu dengan yang lain. Kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Dan kami mengundang saudara untuk terus terlibat dalam life group ini. Dan saudara yang belum tergabung dalam life group dan ingin join dalam life group, silakan saudara menghubungi Pak Calvin atau staff office gereja. Informasi berikut untuk Kids Church disampaikan kepada orang tua bahwa anak di bawah 2 tahun yang akan mengikuti toddler untuk didampingi orang tuanya selama kelas toddler. Yang berikut, bahwa pada tanggal 23 sampai 27 Maret, jadi minggu ini, Pastor Yahya Gani dari Jakarta akan datang dan melayani jemaat Manado. Dan pada hari Jumat, kita akan fellowship bersama dengan Pastor Yahya Gani dengan tema The Role of Parents. Jadi diharapkan kepada orang tua dan profesional muda untuk bisa hadir dalam fellowship ini. Jam 5 sore di gedung gereja. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara bersukacita, bersemangat, amin. Mari kita sambut Pastor Rivo Kakunsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
kasih Pak Niko. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Amen, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bersama-sama kita bisa ada di pagi hari ini beribadah kebaktian bersama pagi hari ini. Saudara, selamat datang di kebaktian gereja Every Nation Manado. Saudara yang bahkan juga mengikuti secara online, di mana kita ada bersama-sama untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Amin. Terima kasih Gembala dan tim kepemimpinan untuk dukungan dan kepercayaan sehingga saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah Encountering the Goodness of God atau mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di mana melalui seri ini selama 2 minggu terakhir kita telah belajar baik dari Pastor Leopold yang telah membuka seri ini maupun Pak Calvin minggu lalu. Kita bersama-sama belajar mengenai kebaikan Tuhan untuk melihat bagaimana kita terus mengenal dan memahami bahwa semua sifat, semua karakter dan segala sesuatu mengenai Tuhan adalah baik. Amin. Bahwa saudara, Allah itu baik. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan selalu apa? Baik, semuanya baik. Dan minggu ini kita akan melanjutkan saudara dengan melihat pada sebuah peristiwa dalam masa pelayanan Tuhan Yesus yang menunjukkan bagaimana dia merespon dengan kebaikannya sekalipun saudara dia sendiri mengalami sesuatu yang jahat atau sesuatu yang menyakitkan sebenarnya. Saya memberi judul khotbah kita pagi hari ini saat Yesus melanggar, menyingkir, dan bahkan melarang. Mungkin bukan sesuatu yang ingin saudara dengar ketika datang gereja. Mungkin bukan sesuatu yang menginspirasi atau bisa memotivasi saudara pagi hari ini. Tapi kita akan melihat bagaimana Yesus menunjukkan 3 respon ini ketika dia melanggar, bahkan ketika dia menyingkir, dan kemudian ketika dia melarang, dia menunjukkan 3 respon negatif ini saudara dalam teks kita. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat buka Alkitab kita dalam Matius 12. Matius 12 ayat 15b hingga ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah dapat? Oke, kasih tos sebelah kiri kanan. Yes. Oke, mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang baik ini untuk kami bersama-sama berkumpul, menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Pagi hari ini ketika kami akan membaca, belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Bersungguh-sungguh setiap kami dapat melihat lebih daripada huruf yang tercetak ini Tuhan. Dapat melihat kepada setiap perkataan-Mu, bahkan Engkau membuka telinga kami untuk mendengarkan Engkau. Roh Kudus, aku berdoa, Engkau menerobos setiap kami. Terobos setiap pikiran kami. Terobos setiap apa yang keliru dalam diri kami oleh firman-Mu. Sehingga pagi hari ini kami dimerdekakan dan kami sekali lagi melihat bahwa Engkau baik dan segala sesuatu yang datang daripada-Mu baik adanya. Tolonglah kami pagi hari ini untuk menikmati firman-Mu dan bahkan untuk melakukan mentaati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara, Matius 12 ayat 15b hingga ayat 21 saudara bisa mengikutinya dari tempat saudara sambil saya membacanya untuk kita sekalian. Mari kita memperhatikan bagian ini. Matius 12 ayat 15b hingga 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Sambil baca saudara, karena saya di sebelah ada handphone, sambil pegang Alkitab saya begini. Sudah nangkap? Saya begini. Saudara, apa yang terjadi dalam teks yang kita baca pagi hari ini? Ayat 15b, bagian pertama yang kita baca berkata bahwa banyak orang mengikuti Yesus dan kemudian apa? Ia menyembuhkan mereka semuanya, betul? Bahwa Yesus menyembuhkan semua orang yang mengikuti dia. Semua, Alkitab katakan. Dan kemudian yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang jarang kita lihat. Ada beberapa kali dalam firman Tuhan dikatakan Yesus melarang murid-muridnya. Melarang mereka untuk, bahkan dikatakan di sini melarang dengan keras untuk tidak memberitahukan siapa dia. Saudara. Perhatikan, ada siapa? Ada banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami Yesus, banyak orang yang mengalami mujizat, banyak orang yang ketika mereka mengikuti Yesus, mereka mendapat pertolongan, tetapi kemudian harusnya Yesus menjadi semakin terkenal, betul? Dengan mudah maka kabar tentang Yesus akan langsung tersiar karena banyak orang mengikuti dia dan dikatakan apa? Ia menyembuhkan mereka semuanya, betul? Tetapi justru Tuhan Yesus melarang mereka, bahkan dikatakan apa? Melarang mereka dengan keras untuk tidak memberitahukan mengenai siapa dia. Kenapa demikian? Bukankah harusnya orang-orang banyak ini justru mereka pergi dan memberitakan Injil tentang Yesus. Tetapi mereka justru tidak diperkenankan untuk bicara apapun mengenai Yesus. Nah saudara, untuk memahami kenapa terjadi seperti ini, kita harus melihat ada dua kejadian penting sebelum itu. Yang pertama adalah terjadi ketika murid-murid Yesus, kejadian ini terjadi setelah murid-murid Yesus, oleh karena mereka lapar, dalam perjalanan mereka mengikuti Yesus, mereka kemudian memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Saudara, peraturan orang Israel menurut hukum Musa di Ulangan, kalau kamu tiba-tiba lapar dalam perjalananmu dan ada pohon buah-buahan atau ladang gandum milik dari saudaramu, maka kamu diperkenankan untuk memetik ketika kamu lapar. Jadi tidak perlu seperti kita begitu, pohon mangga di rumah talebe keluar DP batang, DP itu sudah milik bersama. Nah, orang Israel apapun itu milik bersama. Selama dia memetik dan tidak membawa keranjang untuk menampungnya. Nah, itu hukumnya lain. Jadi kalau mereka lapar dan mereka lihat karena mereka lapar, jadi mereka cuma makan bulir, corn, biji-biji gandum itu untuk tongkat-tongkat lapar begitu. Jadi mereka diperbolehkan. Nah, yang terjadi adalah, saudara, mereka memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat. Hal ini, saudara, kemudian diprotes oleh orang-orang Farisi dan mereka langsung menegur Yesus. Karena sesuatu yang keliru, sesuatu yang buat mereka itu dilarang keras dilakukan di hari Sabat. Kenapa? Karena orang dilarang untuk bekerja di hari Sabat, betul? Maka orang-orang Farisi bertahun-tahun ketika mereka mendapatkan hukum Musa, maka mereka merumuskan apa yang dimaksud bekerja itu. Jadi bekerja adalah segala sesuatu yang pada akhirnya memaksa tangan mereka untuk bergerak, menekan sesuatu atau bahkan mengangkat sesuatu, memetik sesuatu. Jadi ketika murid-murid memetik gandum di hari Sabat, maka yang jadi kebencian orang Farisi adalah mereka bekerja karena mereka memetik, tangan mereka melakukan sesuatu. Nah, saudara, lalu kemudian kejadian yang kedua setelah ini, bukan hanya mereka makan di hari Sabat, langsung setelah itu bahkan Yesus menyembuhkan seorang yang sebelah tangannya itu mati. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin kira-kira apa? Seperti stroke ya. Sebelah tangannya mati dan tidak bisa bergerak. Dan bahkan disembuhkan oleh Yesus di hari apa saudara?
hari Sabat, dan bahkan di atasnya dijelaskan bukan hanya di hari Sabat, di dalam rumah ibadat orang Yahudi, saudara. Yesus dengan terang-terangan berdiri di hadapan mereka dan melakukan sesuatu yang notabene tidak boleh oleh hukum Musa dilakukan pada hari Sabat. Respon negatif Yesus yang pertama adalah melanggar. Tadi saya katakan apa? Saat Yesus melanggar, betul? Nah, Yesus melakukan apa yang baik. Dia menolong siapa? Dia menolong murid-muridnya ketika mereka lapar, betul? Lalu dia menolong orang yang mati sebelah tangannya itu ketika memang dia bertahun-tahun mati sebelah tangannya. Tetapi pada hari Sabat, dan ini menyulut kebencian dari antara orang-orang Farisi. Maka orang-orang Farisi kemudian bersekongkol, katakan bersekongkol. Konspirasi, mereka membuat sebuah rancangan jahat. 338, betul, saudara masih familiar. Untuk saudara apa? Untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka dan kemudian Yesus menyingkir dari sana, dari rumah ibadat itu. Respon yang kedua, tadi melanggar lalu kemudian menyingkir. Tapi justru kemudian setelah Yesus menyingkir, orang banyak mengikuti dia. Dan bahkan tadi apa yang kita baca? Dia menyembuhkan mereka semua. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Kenapa kemudian ada benturan antara Yesus dan orang Farisi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan mereka, Bapak Ibu Saudara? Tadi saya katakan orang Farisi itu ngotot supaya hukum tradisi, hukum Musa itu mengenai Sabat tidak boleh dilanggar sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka begitu keras akan pemahaman mereka mengenai hukum Sabat, sebenarnya cuma satu masalahnya. Karena mereka keliru memahami, melihat hukum Taurat tersebut, Saudara. Keluaran 20 ayat 8-10 berkata begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan kemudian ada beberapa penjelasan sudah itu bla bla bla. Dan kemudian ada poin penting di situ, maka janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, Saudara, bagi orang Farisi yang mereka lihat itu hanya ini, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Bagi Yesus, yang Yesus lihat adalah prinsipnya. Prinsipnya apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sebaliknya bagi Yesus, saudara. Dia menguduskan hari Sabat dengan tetap melakukan pekerjaan baik yang harus dia lakukan. Sebenarnya saudara, yang bekerja di hari Sabat bukan hanya Yesus. Tapi siapa saudara? Imam-imam di bait Allah, mereka bekerja juga di hari Sabat, betul? Jadi sebenarnya hukum itu secara mungkin mereka mengabaikan itu, tapi pelanggarannya sudah terjadi saat itu juga, bahkan bertahun-tahun. Saudara, orang-orang Farisi sangat berkomitmen untuk menjalankan peraturan ini. Mereka tidak bekerja di hari Sabat. Yang sayangnya, saudara, mereka mengabaikan dan bahkan justru mereka mencederai prinsip utama. Kenapa Tuhan memberikan hukum ini? Yaitu untuk kita mengingat dan mengkuduskannya bagi siapa? Bagi Tuhan. Makanya Yesus selalu bilang, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi manusia ada untuk hari Sabat dan bukan hari Sabat ada untuk manusia. Apa fokus kita? Apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi prinsipnya Yesus? Ada dua hal, peraturan dan prinsip. Peraturannya apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Prinsipnya adalah ingat dan kuduskan hari Sabat, betul? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar, saudara? Keduanya adalah benar jika dilakukan dengan pengertian yang benar. Amin. Bahwa kita hanya bisa melakukan peraturan dengan benar ketika kita mengikuti prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sayangnya saudara, pengertian orang-orang Farisi ini menjadi sebuah tembok yang menghalangi mereka. Dan orang-orang Yahudi yang mereka pimpin, yang mereka ajar pun pada akhirnya terblokade, terhalang untuk memahami apa sebenarnya yang Tuhan Yesus sedang lakukan di hari Sabat itu. Disinilah konflik.
Orang Farisi mati-matian, saudara, mati-matian mereka dengan peraturan itu. Tetapi mereka mengabaikan bahwa hari Sabat sebenarnya dikhususkan untuk supaya manusia dapat sepenuhnya menikmati Allah dan menikmati kebaikannya. Amin. Itu yang Yesus tegakkan di sini sebenarnya. Jadi apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus dengan sengaja melanggar hukum itu? Bukan. Justru Yesus dengan sengaja mau membuka mata mereka bahwa hukum itu ada supaya setiap manusia layak merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau mereka lapar di hari Sabat dalam perjalanan, mereka mau kemana? Itu milik saudaranya juga, betul? Dan mereka bisa makan, mereka kelaparan. Kalau ada orang yang sakit, maka Yesus langsung memberikan perumpamaan. Kalau kamu anak dombamu jatuh di dalam lubang di hari Sabat, apa yang akan kamu lakukan? Itu harta loh. Itu harta, kamu akan mengangkatnya di hari Sabat. Apalagi manusia yang berdosa yang butuh pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi apa pesan khotbah kita pagi hari ini? Kita lihat kembali ayat 15b. Firman Tuhan katakan apa? Banyak orang mengikuti Yesus dan kemudian dia, katakan sama-sama, ia menyembuhkan siapa? Mereka semuanya. Karena ada konflik tadi antara dua hal tadi, antara pemahaman orang Farisi yang keliru dan kemudian prinsip Yesus yang benar. Saudara, terjadi dua hal. Pertama, orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Di ayat 14 dikatakan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus, dan kemudian ada respon, yaitu banyak orang mengikuti dia. Orang Farisi berencana untuk membunuh Yesus, lalu kemudian banyak orang memilih untuk apa? Mengikuti Yesus, bahkan ketika Yesus menyingkir daripada mereka. Saudara, yang terjadi ketika kita tidak memahami Tuhan dengan benar adalah kita mengabaikan dan akhirnya kita berusaha menyingkirkan Yesus. Betul? Setiap kali ketika kita sulit menerima kenyataan dari Tuhan, setiap kali kita sulit menerima apa yang baik dari Tuhan, walaupun mungkin sulit rasanya, maka yang terjadi adalah seringkali kita mengabaikan, bahkan kita berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa justru dia tidak menghormati hari Sabat? Kenapa dia tidak lakukan ini dan itu? Kenapa cara Tuhan begini, kok begitu, kok ini dan kok itu sebagainya? Saudara. Seringkali karena cara Tuhan tidak sesuai dengan pemahaman kita, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, pada akhirnya kita menyingkirkan keberadaannya dari dalam hidup kita. Amen. Akan tetapi saudara, di tengah-tengah persengkokolan orang Yahudi, orang Farisi tadi, Yesus menyingkir dan kemudian Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ini pelajaran pertama kita Bapak Ibu Saudara. Orang boleh saja menolak Yesus, betul? Orang boleh saja menolak dia, bahkan berusaha membunuh dia. Berusaha menyingkirkan dia. Berusaha untuk seperti Tuhan itu tidak ada. Tetapi dengar baik, Yesus tetap menunjukkan kebaikan Allah bagi semua orang yang mengikuti dia. Amin. Ayat 16. Perhatikan. Ada respon yang ketiga. Yaitu apa? Yesus melarang mereka. Dikatakan ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara, jadi Yesus baik bagi semua orang, betul? Dia menolong, dia menyembuhkan mereka semuanya. Dia menyembuhkan mereka semua yang mengikuti dia, betul? Tetapi kemudian dia melarang mereka dengan keras untuk tidak memberitahukan siapa dia. Tadi saya katakan harusnya mereka memberitakan Injil dong, betul? Harusnya mereka menyampaikan mengenai siapa Yesus. Tetapi kok kenapa Yesus melarang mereka, saudara? Jawabannya mungkin tidak jelas menurut Alkitab. Tapi saudara, kalau kita melihat pola
pola seperti ini terjadi di dalam Alkitab. Bahwa ada beberapa saat ketika Yesus menjadi begitu populer di antara orang banyak, di kalangan orang banyak, dia justru melarang mereka untuk menyampaikan mengenai siapa dia. Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Tuhan Yesus bisa saja saudara, dia sedang berusaha untuk supaya dia tidak mau agar perhatian orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang berdiri menentang dia, akhirnya terus-menerus teralihkan atau berpusat kepada Yesus. Dia tidak mau bahwa orang-orang Yahudi ini terus-menerus kemudian menguber-uber Yesus. Dia tahu banyak yang harus dia lakukan. Waktunya dia tidak hanya untuk mengurusi orang Yahudi yang berpikir untuk bersekongkol membunuh dia. Tapi bisa juga, saudara, sebenarnya Yesus sedang berusaha untuk supaya kumpulan orang banyak yang mengikuti dia ini tidak terlalu banyak. Kenapa saudara? Dengar baik. Apa misi Tuhan Yesus? Menyelamatkan, betul? Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah umatnya. Betul saudara? Dan dia bisa saja berusaha untuk menjaga supaya kumpulan massa, kumpulan orang-orang banyak yang mengikuti dia ini tidak menjadi terlalu banyak. Kenapa? Karena bukan hanya orang-orang Yahudi yang bisa iri terhadap Yesus. Tetapi juga ini akan mengundang kecurigaan dari pemerintah Romawi zaman itu. Jangan-jangan Yesus sedang melakukan sebuah gerakan yang kemudian akan membuat makar atau membuat pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Kenapa saudara? Karena orang-orang Yahudi konsep mereka mengenai Mesias adalah Mesias yang datang berkuasa memerintah sebagai raja, memulihkan kerajaan Israel dan membawa Israel kepada kejayaan kembali. Maksudnya adalah mereka hanya berpikir bahwa Yesus yang Mesias itu dia akan mendirikan pemerintahan baru untuk mengalahkan kerajaan Romawi. Jadi pemikiran mereka hanya sebatas kepada apa saudara? Perkara dunia. Bahkan murid-murid Yesus sendiri, saudara baca di Kisah Para Rasul, Yesus sudah bangkit, saudara. Yesus sudah bangkit dan sebentar lagi akan naik ke sorga. Pertanyaan pertama mereka adalah, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi namamu? Kapan Tuhan engkau akan memerdekakan kami dari orang-orang Romawi? Ini maksudnya saudara. Yesus tidak mau supaya orang banyak berpikir bahwa misinya hanya untuk perkara keselamatan mereka di dunia. Itu maksudnya saudara, kenapa dia melarang mereka? Misi Yesus bukan untuk menyingkirkan penjajahan politis. Tetapi misi Yesus adalah misi kerajaan Allah, keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap bangsa. Tuhan tidak ingin agar orang-orang memiliki pandangan yang keliru, Bapak Ibu. Dia tidak ingin orang-orang itu beranggapan demikian dan keliru memahami siapa dirinya. Jadi, saudara, apa yang terjadi di sini? Yesus pertama tadi dia menyatakan apa? Dia menyatakan bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang, betul? Dan juga yang kedua sebenarnya dia mau menyatakan bahwa tahan dulu. Jangan dulu kamu sampaikan mengenai aku karena kamu belum tahu siapa aku sesungguhnya. Jadi Tuhan mau menyatakan bukan cuma kebaikannya, tapi dia mau menyatakan pribadi Tuhan yang sesungguhnya kepada semua orang. Makanya dikatakan siapa Yesus, ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Supaya genaplah, ini kata Matius kan, Matius menulis ini setelah dia memahami, kenapa Tuhan melarang mereka untuk berbicara. Makanya disampaikan, dibilang, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah apa? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi,
yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bahwa saudara, pribadi dan kuasa Allah itu nyata sepenuhnya di dalam Yesus. Lalu kemudian ayat 19 dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bahwa Yesus tidak datang untuk meruntuhkan penjajahan dunia, untuk meruntuhkan penjajahan politik, untuk mengumpulkan orang dan kemudian menggulingkan pemerintahan Romawi yang ada. Bukan, Yesus bukan datang untuk itu. Tetapi Yesus datang untuk menyatakan kuasa Allah dan meruntuhkan kerajaan kegelapan. Bahkan sebenarnya ayat ini berbicara lebih spesifik mengenai apa? Mengenai bagaimana Yesus akan menderita. Dia akan diadili, tetapi dia tidak membantah. Betul? Ketika dia diadili, dia dibawa ke hadapan pemerintahan, dia diam. Dia disiksa di depan umum, tetapi apa? Dia tidak berteriak. Tadi kita nyanyikan apa? Man of Sorrow, pria yang malang itu. Yang diseret di tengah jalan di hadapan orang banyak. Itulah hamba yang berkenan itu. Itulah pribadi Tuhan yang kemudian dinyatakan di dalam Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang hadir dan rela menanggung hukuman atas dosa kita. Amin. Lalu kemudian ayat 20, ayat 21 dikatakan apa? Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, amin. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai dia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, ayat ini bukan gambaran Mesias yang ideal bagi orang Israel. Orang Israel berharap Mesias itu seorang yang perkasa, yang menunggang kuda dan dengan gagah berani mengumpulkan kedua belah suku untuk membuat kejayaan Israel bersinar kembali. Tetapi yang terjadi justru apa? Orang yang lemah, yang bahkan dibilang bulu yang patah, bulu yang kayu yang patah itu dia bilang dia tidak akan terus kasih patah tapi dia pulihkan kembali. Dan bahkan dibilang sumbu yang pudar, sumbu yang sudah pendek dengan minyak yang sedikit, dia bilang tidak akan dipadamkannya. Artinya sesuatu yang tidak berguna tidak akan dibuang begitu saja oleh Yesus, tapi semua diselamatkan olehnya. Apa maksudnya saudara? Bahwa sekalipun kita dalam keberdosaan, Mesias mengambil dan menghargai, mengangkat kita kembali untuk menikmati keselamatan daripadanya. Sosok yang lain dari gambaran orang Israel kebanyakan. Bahwa inilah yang digenapi Yesus. Inilah kebaikan Tuhan itu yang nyata di dalam pribadi Yesus. Bahwa dia membawa keselamatan melalui apa saudara? Melalui kematiannya bagi dosa semua orang. Dan bahkan bukan hanya untuk orang Israel saudara. Tapi dikatakan apa? Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, apa pelajaran bagi kita hari ini? Saat Yesus melanggar hukum tentang hari Sabat, saudara, dia justru sedang memulihkan prinsip yang sebenarnya. Dia sedang memulihkan bahwa menghormati dan mengkuduskan hari Sabat bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang tidak engkau kerjakan di hari itu. Tapi Yesus menegaskan menghormati dan mengkuduskan hari Sabat adalah seberapa banyak, seberapa lebar hatimu engkau buka supaya kebaikan Tuhan memenuhi engkau, supaya kebaikan Tuhan menyadarkan engkau, dan supaya kemudian kebaikan Tuhan mengalir melalui hidupmu bagi orang lain. Ketika Yesus melanggar. Lalu ketika Yesus menyingkir, orang-orang justru mau membunuh dia. Apa yang dia lakukan? Dia terus menyatakan apa? Kebaikan Tuhan bagi semua orang. Ketika Yesus menyingkir, apa yang terjadi? Orang banyak justru mengikuti dia. Boleh ada yang merancang yang jahat bagi dia? Ya, boleh ada. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus menyingkir? Dia tahu bahwa masih banyak orang yang layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Makanya dia sembuhkan semuanya. Amin. Dan ketika dia melarang mereka untuk memberitakan dia, apa sebenarnya yang terjadi saudara? Tuhan mau supaya mereka mengerti
siapa Yesus sesungguhnya. Supaya mereka tidak dengan mudah pergi dan berpegang kepada pemahaman tentang Yesus yang keliru dalam hidup mereka. Dua hal yang bisa kita bawa pulang, saudara. Yang pertama, Yesus menyatakan kebaikan Allah bagi semua orang yang mengikuti Dia. Kita bicara encountering the goodness of God. Gimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan? Jawabannya, saudara, datang pada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus, hanya oleh Yesus, kebaikan Allah nyata bagi semua orang yang mengikuti Dia. Ada amin? Lalu kemudian yang kedua adalah Yesus menyatakan pribadi dan kuasa Allah yang sesungguhnya kepada semua orang, pada siapapun. Di dalam Dia tidak ada lagi kebaikan Allah yang tersembunyi. Semuanya nampak jelas dengan nyata. Tinggal bagaimana kita datang dan kemudian menerima semua kebaikan Allah yang telah disediakan di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa responnya bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Responnya adalah terus ikuti dan terus kenali, saudara. Terus ikuti apa, saudara? Ketika kita mengikuti Yesus, saya tahu setiap kita mengalami hal-hal yang berbeda. Ada saudara yang mungkin ketika mengikuti Yesus, perasaan atau bahkan kebiasaan saudara, kebiasaan daging saudara, atau mungkin cara berpikir saudara yang keliru. Cara saudara mengatur kehidupan saudara, cara saudara mengatur keuangan saudara, cara saudara mengatur hubungan saudara, mungkin tidak sesuai dengan apa yang biasanya, apa yang sebelumnya saudara lakukan sebelum saudara mengikuti Yesus. Tetapi ketika kita terus mengikuti Yesus, kita tahu bahwa kebaikannya selalu tersedia. Amin. Saudara jangan ragu. Jangan ragu akan kebaikan Tuhan ketika saudara memilih, ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus. Sederhana? Ya. Tidak mudah? Ya. Bahkan Yesus sendiri bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku maka dia harus apa? Nyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kemudian mengikut aku. Penderitaan 3 lapis, betul? 3 lapis, masa depan, masa lalu, masa sekarang, semua atas bawah, ya, muka belakang, luar dalam dan sebagainya. Penderitaannya lengkap, saudara, ketika mengikuti Yesus. Tapi hal itu tidak berarti Bapak Ibu bahwa tidak ada kebaikan Tuhan dalam perjalanan mengikuti Yesus. Amin. Justru ketika kita mengikuti Yesus, di situ kita akan menemukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ada amin? Yesus menyembuhkan semua yang mengikuti Dia. Dia menyembuhkan fisik mereka, Dia menyembuhkan jasmani mereka. Terlebih lagi saudara, Dia menyembuhkan hati kita untuk sepenuhnya percaya kepada Dia. Amin? Terus ikuti. Terus kenali saudara, bahwa Tuhan, semua janji Tuhan, semua rancangan Allah mengenai keselamatan telah genap di dalam Yesus, telah fulfill di dalam Tuhan Yesus, amin. Bahwa semua yang sangat besar tentang Allah, semua yang sangat besar tentang pribadi Tuhan, sudah digenapi di dalam Yesus. Tidak dikompres, bukan. Kalau kita punya sesuatu yang besar, dipres supaya bisa dipak dalam kemasan yang lebih kecil, betul? Dikompres. Tetapi yang terjadi dalam Yesus bukan semua yang besar tentang Allah dikompres menjadi Yesus, bukan. Tetapi semua yang besar itu diberikan sepenuhnya tanpa dikompres sama sekali, ada di dalam pribadi Yesus yang adalah Tuhan. Jadi maksudnya,
Karena begitu besar, Paulus bilang, betapa bang? Betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya pengenalan akan Allah itu. Maka saudara, tidak akan pernah cukup waktu untuk kita terus menerus belajar mengenali Yesus. Amin. Belajar mengenali Dia lebih dari apa yang kita pahami dalam 1 bulan terakhir, 2 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau bahkan mungkin jejak-jejak pengenalan akan Yesus di masa lalu, di masa muda, ketika kita masih kanak-kanak, saudara. Terus menerus, sehingga kemudian setiap kita Bapak Ibu Saudara, karena kita mengenal Dia, maka kita percaya bagaimana Dia bekerja. Dan ketika Dia bekerja dengan cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara, karena kita terus menerus mengenal Dia, maka kita tidak dengan mudah menyingkirkan Dia. Betul? Ketika kita terus mengikuti Dia, ketika kita terus mengenali Dia, maka saudara, ayat terakhir tadi berkata, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Maka saudara, apa yang terjadi adalah kita akan memperkenankan Yesus berkarya sepenuhnya dalam kita. Dan kemudian kita bisa memberitakan namanya hingga ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, amin. Ke kampus-kampus, ke setiap rumah, setiap keluarga, setiap orang. Sehingga mereka pun mengikuti Yesus dan terus menerus mengenali Dia. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Ajar kami pagi hari ini Tuhan untuk tetap mengikuti Engkau. Aku berdoa pagi hari ini. Yesus, Engkau yang kami pandang, Yesus Engkau yang kami lihat hari ini. Kami tahu bahwa di dalam setiap keadaan Engkau baik. Bahkan setiap orang yang mengikuti Engkau, Engkau menyembuhkan mereka semuanya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan sekeliling kami pagi hari ini, ajar kami untuk tetap mengikuti Engkau Yesus. Aku berdoa pagi hari ini bagi setiap saudara, kalau ini waktu, kesempatan bagi saudara untuk melihat kembali kepada Yesus. Ambil ini sebagai kesempatan untuk mengikuti Yesus. Untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku mau mengikuti Engkau. Aku mau bertobat dari dosa-dosaku. Bahkan aku mau menerima keselamatan yang daripada Engkau. Kalau itu Engkau katakan dalam hatimu, Tuhan ini aku datang kepada Engkau pagi hari ini. Aku bertobat dan aku mau berjalan mengikuti Engkau dalam hidupku. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Dan ajar kami, setiap kami Tuhan, pagi hari ini. Biar kami berkomitmen Tuhan untuk terus mengikuti Engkau. Bahwa waktu-waktu kami tidak akan pernah cukup untuk kami selalu puas dengan apa yang kami tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan pagi hari ini ajar kami untuk terus mengenali Engkau, mengenali dan lebih lagi mengenali Engkau. Apapun yang keliru dalam hidup kami ini, yang menghalangi kami Tuhan untuk mengenali bahwa Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, Tuhan singkirkan itu. Dan ajar kami untuk mengikuti dan mengenali Engkau Tuhan. Nah, kami percaya ketika kami mengikuti Engkau, kebaikan-Mu tersedia bagi setiap kami. Ajar gereja-Mu Tuhan. We know that your goodness is always available for us. Beri kami kerinduan untuk mengenal Tuhan. Beri kami kerinduan untuk mencari, merenungkan, cintai firman-Mu, dan beri kami kerinduan untuk lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Dan biar pagi hari ini Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami, nama-Mu yang kami serukan. Nama-Mu yang kami rindukan senantiasa. Mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Beri kami gereja-Mu kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Menikmati setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Kau
kasih akan firman-Mu. Dengan firman-Mu membuat kami mengerti bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan ini. Aku berdoa Tuhan lewat firman yang sudah sampaikan tadi. Kami diberi kemampuan untuk dapat percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami diberikan keberanian untuk memegang akan setiap iman yang kami punya. Dan lewat iman Tuhan, kami akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengarahkan, menguatkan, dan meneguhkan kami di dalam kami berjalan untuk mengikuti Engkau, bahkan melakukan akan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi Tuhan. Kami akan menceritakan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa melepaskan berkat bagi setiap jemaat. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kebutuhan jemaat dan berkati ya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus kami pulang dengan damai.